Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kita dan Tuhan berkenan pada saat ini kita berjumpa lagi untuk kita sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan, serta meneguhkan iman kita. Karena itu saya meminta Bapak Ibu Saudara-saudari menyediakan waktu, ruang, tempat yang teduh untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan telah menuntun kami dari tahun yang lalu hingga pada tahun yang baru ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan kesiapan dan kerinduan hati kami mau mengundang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, untuk meneguhkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Namun kami menyadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami datang kepadamu pada saat ini. Kami memohon pengampunan-Mu sehingga kami benar-benar layak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Inilah kami Tuhan, dengan kesiapan dan kerinduan hati kami datang kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Jika kita sudah menemukannya, maka saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Lalu berkatalah demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi
sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka merasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya, melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah datanglah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop pembacaan kita saat ini, kita melihat seorang yang dirasuki roh jahat dalam jumlah yang banyak, membuat orang dari gerasa ini hidup berbeda dari orang kebanyakannya. Dan teks Alkitab kita juga mengatakan bahwa orang itu tidak berpakaian, orang itu juga tidak tinggal di rumah, tetapi justru ia tinggal di pekuburan. Kalau kita baca dalam paralel teks bacaan kita dalam Injil Markus 5 ayat 2 sampai 5, di sana juga dikatakan bahwa orang itu sangat kuat, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat mengikatnya. Bahkan ikatan yang membelenggunya dapat ia lepaskan. Orang itu selain tinggal di pekuburan, dia juga berkeliaran dari bukit ke bukit sambil berteriak dan ia memukuli, menyakiti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia RRI Sumba, ayat 27 ini menjelaskan bahwa sudah lama orang itu ada di dalam keadaan yang demikian memprihatinkan. Sudah lama ini menunjukkan rentan waktu yang dapat dikatakan bahwa orang ini telah melewati berbagai cara kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Orang gerasa itu hidup dalam ikatan atau ia ada di dalam belenggu roh jahat. Sampai kemudian ia bertemu dengan Yesus. Yesus melepaskannya, Yesus membebaskannya, Yesus memulihkan kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita jalani, baik pribadi, keluarga, dan pekerjaan pelayanan kita itu tidak pernah mudah. Kita tahu hidup kita ini syarat dengan berbagai hal yang bisa saja membelenggu kita, baik secara fisik maupun psikis kita. Dan dari kisah orang gerasa ini kita belajar bahwa ketika kita hidup penuh dengan hal-hal yang membelenggu kehidupan kita, kita hanya perlu datang kepadanya. Kepada Yesus, dialah sosok yang mampu memberikan kita kelegaan, pembebasan, dan memulihkan kehidupan kita. Kita datang kepadanya dengan sikap yang jujur dan apa adanya. Kita ceritakan segala keberlengguan kehidupan kita. Kita yang terikat dan terpenjara oleh berbagai kenyataan kehidupan yang kita alami. Supaya kemudian oleh karena kasih karunia-Nya kita dilepaskan. Dan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepadanya. Karena Tuhan
akan selalu menyambut kita dengan segala keadaan kehidupan kita. Dan godaan setan dari dulu sampai sekarang itu tetap ada. Ia selalu jeli melihat kelemahan dan selalu ingin menjerumuskan kita ke dalam kegelapan yang memunculkan ketakutan, kekhawatiran, kebohongan, bahkan kejahatan yang kita lakukan. Karena itu, kita harus datang kepadanya. Kita yang selalu datang kepada Tuhan saja, kepadanya masih sering digoda, masih terus digoda oleh iblis. Apalagi kita yang jarang, bahkan hampir tidak pernah mungkin kita datang berjumpa dengan Yesus. Ya pasti itu akan menjadi tempat untuk setan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan juga katakan pada Matius 26 ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kedagingan, kemanusiaan kita ini sangat lemah. Kita gampang ditipu oleh iblis. Kita gampang dirayu oleh iblis, apalagi dengan hal-hal yang menjanjikan, membahagiakan di dunia ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu, mari kita terus berjumpa dengan Tuhan, supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan, karena hanya Dialah yang dapat melepaskan kita, membebaskan kita, dan memulihkan kehidupan kita. Dan kita belajar lagi satu hal dari orang Gerasa ini. Ketika Tuhan melepaskan ia, membebaskan dia dari terbelenggunya ia oleh roh jahat selama bertahun-tahun, dia memiliki sikap hati untuk mau mengikuti Yesus. Tetapi kerinduan itu untuk mengikuti Yesus, Tuhan Yesus memberikan dia tanggung jawab yang lebih besar. Ia disuruh untuk menyaksikan perbuatan Allah bukan di tempat lain, tetapi di tempat asalnya sendiri. Itu ada pada ayatnya yang ke-39. Dan orang itu pun menjadi saksi Kristus. Dia menjadi saksi untuk menceritakan perbuatan baiknya Tuhan di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia, mari kita juga menjadi saksi Kristus yang menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berjumpa dengan orang lain. Kadangkala kita hanya mau berjumpa dengan orang lain, kita berdiskusi tentang kehidupan kita, kita lupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita malah menceritakan situasi yang kita alami, kesedihan kita. Ya, kita menceritakan masalah kita pada orang lain tanpa kita ceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Kadangkala kita hanya mau menceritakan ketika kita berhasil, kita sukses, kita mendapatkan banyak berkat. Tetapi ketika kita gagal, kita ada di dalam sakit, penyakit, kita mengalami kesulitan, kita tidak mampu lagi melihat kebaikan Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita. Dan karena itu, Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus menjadi saksi Kristus, baik keadaan kita senang maupun di dalam keadaan kita susah. Karena di dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan terus menyatakan kebaikan kita lewat apapun yang kita alami. Bahkan Tuhan menuntun dan menyertai kita pada tahun yang baru ini. Dan kita memulainya untuk terus hidup, mau berjumpa terus dengan Yesus supaya kita dikuatkan lewat firman Tuhan, lewat doa kita pribadi. Di situ kita dapat berjumpa dengannya. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali lagi Tuhan, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang meneguhkan iman kami, bahwa apapun yang kami jalani saat ini, kami terbelenggu dengan segala keadaan
yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu, untuk menyerahkan hidup kami, supaya Tuhan lepaskan kami dari belenggu-belenggu yang saat ini mengikat dan kami terpenjara di dalamnya ya Tuhan. Bebaskanlah kami Tuhan, pulihkanlah hidup kami, sehingga kami mengawali di tahun yang baru ini Tuhan, dengan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus mengisi kehidupan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Karena Tuhan, dunia yang kami jalani saat ini sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat membahayakan. Tetapi kami tidak mau takut, karena kami percaya Tuhan, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun dan mengarahkan hidup kami. Asalkan kami mau selalu datang berjumpa denganmu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan biarlah kami akan selalu mau menjadi pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit yang dirasakan. Baik mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan lewat rumah sakit, lewat para medis. Tuhan berkatilah para dokter, perawat. Biarlah oleh mereka dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk dapat menyembuhkan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit di rumah sakit. Anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul di rumah mereka masing-masing. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan curahkan berkat Tuhan. Biarlah mereka boleh sembuh lewat makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Bapa di surga, kami juga terus mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Baik mereka yang bergumul dengan masa depan anak-anak mereka, baik mereka yang bergumul dengan kuliah, sekolah, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan jodoh. Tuhan berkatilah. Biarlah dengan waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan boleh terjadi, itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Ajarkanlah mereka terus bersyukur Tuhan di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk pemerintahan Kabupaten Sumba Barat saat ini. Tuhan juga berkati para pemimpin dari mereka. Tuhan terus taruh rasa takut di hadapan-Mu. Biarlah mereka dapat memerintah, biarlah mereka dapat bertanggung jawab, supaya mereka dapat menjadi alat-Mu Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini. Supaya apapun yang mereka programkan itu boleh mereka selesaikan, mereka boleh kerjakan dengan penuh tanggung jawab di dalam Engkau. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan di area Sumba Barat di tempat ini. Berkatilah mereka dalam tugas tanggung jawab pergumulan kehidupan keluarga dan pribadi mereka dengan Tuhan. Tuhan senantiasa ada, Tuhan menuntun, menyertai dan terus memberkati. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk janda duda, fakir, miskin, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, anak-anak panti asuhan. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Allah pemelihara. Bapa di surga, kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pegang terus tangan kami Tuhan, karena kami tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan-Mu. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Shalom.